Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa shalawatullahi barrir rahim wa malaikatihi al-muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyara ulama'ina al-kiram, para alim, para ulama, para kiai yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus takmir Masjid Jami yang juga saya muliakan, saya hormati, wabil khusus Shadiqul Al-Mahrum Ustaz Faris Khairul Anam, dan para hadirin jamaah muslimin muslimah yang hadir dalam acara seminar pagi kali ini yang juga saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka menyemarakkan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan acara seminar. Memang acara pagi kali ini masih lebih ramai yang tadi malam di depan. Dan memang acara-acara seminar di masjid-masjid itu pengalaman saya sangat ramai. Itu salah satunya dengan dua cara. Pertama, diisi debat terbuka. Kalau undang orang Syiah atau Wahabi dijamin lebih 1000 yang datang. Yang kedua, atau cara yang kedua, duet dengan artis. Pasti banyak. Kemarin di Jayapura, di masjid takmir juga mengundang artis dari ibu kota yang sudah tobat, ramai juga. Kita kan tidak mau acara-acara dengan artis ya. Karena ini memang murni acara masjid, dan masjid ini harus kita jaga kesuciannya dari hal-hal yang kurang layak. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang bid'ah. Nanti selain bid'ah kita berbicara tentang tradisi. Setelah berbicara tradisi tentang Maulid Nabi. Mengapa hal ini perlu kita bicarakan, terutama masalah bid'ah? Karena persoalan yang paling banyak menyita waktu kita menghadapi orang-orang baru di sekitar kita. Maksudnya bukan orangnya yang baru, tapi ajarannya yang baru, adalah persoalan bid'ah. Kita menggelar Maulid Nabi dianggap bid'ah karena tidak ada pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya perayaan Maulid, padahal aslinya Maulid itu orang yang pertama kali mengadakan Maulid kan beliau sendiri. Setiap hari Senin beliau berpuasa. Orang-orang Wahabi membid'ahkan Maulid, padahal mereka juga membuat bid'ah. Misalnya di Arab Saudi itu ada acara namanya Usbu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi ini pendirinya bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka di Universitas Ibnu Saud di Riyadh, Saudi Arabia, setiap tahun mengadakan acara sepekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Isinya para ulama memberikan ceramah tentang jasa-jasa, biografi, dan keberhasilan dakwah pendiri Wahabi. Dan itu pun dilaksanakan selama 7 hari. Kita tidak sampai semalam, paling setengah jam ya. Kalau dibaca semua mungkin 1 jam. Baca Maulid itu udah lama.
Kadang bacanya diloncat-loncat kalau panjang di desa-desa itu baca tiba dan dibaca semua, tapi diloncat-loncat. Apalagi kalau maulidnya bersamaan dengan tetangga sebelah, lebih cepat. Mereka satu minggu mengadakan uskup pendiri Wahabi, tapi tidak dianggap bid'ah, walaupun itu di Al-Quran dan hadis tidak ada. Kemudian mereka juga memfatwakan boleh mengadakan upacara hari nasional berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Itu juga tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tapi tidak dianggap bid'ah karena itu bersyukur kepada Allah. Sementara kalau maulid katanya bid'ah walaupun bersyukur kepada Allah. Nah, dari sini kita perlu berbicara tentang bid'ah hasanah. Bid'ah itu apakah benar ada bid'ah hasanah atau tidak benar? Nah, pertama kita harus tahu definisi bid'ah. Bid'ah itu sebenarnya apa? Secara bahasa, bid'ah itu kullu amalin umila ala ghairi mithalin sabaq. Bid'ah secara bahasa adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi perbuatan apa saja yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya itu namanya bid'ah. Ini secara bahasa, seperti diterangkan di dalam kitab Al-Huliyah karangan Imam Abdul Baqa Al-Kahfi. Kemudian secara syar'i, kalau secara syar'i bid'ah itu kata Imam Nawawi berkata di dalam kitabnya Tahdhibul Asma' wal Lughat, ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah menurut istilah syariat melakukan sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan yang dilakukan dan belum pernah ada pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam secara syarak itu adalah bid'ah. Nah, kalau bid'ah itu berarti semua perbuatan yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kalau begitu bid'ah itu apa terbagi-bagi atau hanya satu? Bid'ah ini hukumnya sama rata atau perlu dipilah, perlu dibagi-bagi? Nah, menurut kita mayoritas ulama bid'ah itu dibagi-bagi. Ini dalam kitab Hilyatul Awliya diriwayatkan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Fama wafaqa as-sunnah fa huwa mahmud wa ma khalafa as-sunnah fa huwa mazmum. واحتج بقول عمر بن الخطاب في قيام رمضان نعمة البدعة هي. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah mahmudah dan ada bid'ah mazmumah. Bid'ah mahmudah artinya bid'ah yang terpuji, yaitu bid'ah yang sesuai dengan sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini bukan hadis maksudnya. Maksud sunnah di sini artinya yang sesuai dengan ajaran yang benar. Kemudian yang kedua bid'ah mazmumah, bid'ah tercela. Bid'ah tercela ini yaitu bid'ah yang bertentangan atau menyalahi sunnah, menyalahi ajaran yang benar. Maka ini namanya bid'ah tercela. Dasarnya pada Imam Syafi'i berhujjah dengan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab tentang sholat tarawih. Kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hiya. Sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih. Sayyidina Umar ternyata mengatakan ada bid'ah yang paling baik, yaitu sholat tarawih. Berarti kalau begitu memang ada bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik ada, yang paling baik ada, bergantung masalahnya. Ini menurut kita, mayoritas ulama mengatakan seperti ini. Sebenarnya dengan perkataan Imam Syafi'i kita ini sudah cukup, tidak perlu dalil lain. Mengapa? Karena Imam Syafi'i ini seorang mujtahid mutlak. Perkataan mujtahid mutlak itu bagi kita
Karena mujtahid mutlak itu pasti ada dalilnya. Nah, kalau memang ini ya di dalam kitab lain ya Imam Syafi'i, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab Manaqib Syafi'i, dalam sebagian riwayat Imam Syafi'i berkata al-muhdatsatu minal umur darbani. Perkara baru al-muhdatsatu minal umur darbani. Perkara-perkara baru itu ada dua macam. Ma muhaddits yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an. Fahadhil bid'atu dhalalah. Yang pertama, perkara baru yang menyalahi Al-Quran, hadis, athar atau ijma', maka ini bid'ah tersesat. Yang kedua, ma haditsa minal khair la khilafa fihi wahidin min hadza. Perkara baru dari kebaikan yang tidak menyalahi salah satu dari perkara di atas, tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, athar atau ijma'. Wa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Ini perkara baru yang tidak tercela, bid'ah yang tidak tercela. Dalam bahasa lain, bid'ah yang hasanah. Wa qad qala Umar, dasarnya ya ini perkataan Sayyidina Umar, ni'matil bid'ah ini. Sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih. Jadi Imam Mujtahid sudah menegaskan bid'ah itu terbagi menjadi dua. Nah, apakah ada dalil tentang bid'ah hasanah di dalam Al-Quran? Ada. Dalam Al-Quran dalil bid'ah hasanah ini ada sebuah ayat yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada 'alaikum shauma Ramadan." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada kamu puasa Ramadan, walam yafrid 'alaikum qiyamah, dan tidak mewajibkan pada kamu tarawih pada malam Ramadan. Qiyam Ramadan, sholat malam pada malam Ramadan tidak wajib. Wa innama qiyamuhu syai'un ahdatsuhu. Sholat tarawih itu qiyam Ramadan, ibadah malam hari pada bulan Ramadan, itu hanyalah sesuatu yang kamu ada-adakan. Karena itu kamu ada-adakan, faqumu alaihi, maka kamu harus istiqamah, harus terus-menerus melakukan. Mengapa? Fa'inna nasan min Bani Israil ibtada'u bid'atan. Karena ada sekelompok manusia dari Bani Israil yang mengada-adakan bid'ah, fa'abahumullahu bitarkiha, lalu Allah mencela mereka sebab meninggalkan bid'ah tersebut. Dalam hadis ini diterangkan Bani Israil membuat bid'ah, oleh Allah dibiarkan, mereka dicela sebab meninggalkan. Berarti kalau begitu bid'ah yang dilakukan ini bid'ah hasanah. Karena kalau tidak hasanah, Allah pasti melarang. Dasarnya mana di dalam Al-Quran? Wa rabbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Dan kerahiban dan tradisi kerahiban yang mereka ada-adakan, kami, kata Allah, kami tidak mewajibkan kerahiban itu kepada Bani Israil kecuali karena mencari ridha Allah. Lalu ternyata mereka tidak menjaga kerahiban itu dengan sungguh-sungguh. Nah, di dalam ayat ini, dalam surah Al-Hadid ayat 27, Allah tidak mencela Bani Israil karena membuat-buat tradisi rahbaniyah kerahiban dengan tujuan mencari ridha Allah. Bani Israil dicela oleh Allah karena meninggalkan tradisi kerahiban yang telah mereka tetapkan. Kerahiban itu artinya orang-orang Bani Israil dulu kalau sudah sedang beribadah, mereka biasanya tinggal di gereja-gereja, di kuil-kuil, tidak menikah, tidak kerja. Itu namanya kerahiban, menjadi rahib. Tapi kalau mereka bosan, akhirnya berhenti ibadah dan kawin terus. Itu yang dicela. Karena kerahiban tidak diwajibkan. Jadi orang itu kalau
sesuatu tidak boleh dihentikan. Kalau dihentikan malah makruh. Orang yang rajin tahajud harus istiqomah, yang rajin sholat duha harus istiqomah. Orang sudah rajin baca maulid harus istiqomah. Kalau berhenti malah makruh. Walaupun itu bid'ah, apalagi bukan amalan sunnah. Ini dalil bahwa Al-Quran mengisyaratkan pengakuan terhadap bid'ah hasanah. Nah, kalau bid'ah ini memang terbagi menjadi dua, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, atau ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Lalu bagaimana dengan status hadis? Semua bid'ah adalah sesat. Ada hadis riwayat Imam Muslim, dan hadis ini yang selalu dibawa-bawa oleh orang-orang Wahabi. Hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Inna khairal hadisi kitabullah, sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah. Wa khairul huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang diada-adakan adalah sesat. Nah, hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah ini sesat, statusnya bagaimana? Ini hadis. Nah, di dalam memahami hadis ini tentu kita harus merujuk kepada para ulama ahli hadis. Jangan difahami sendiri, karena yang mengerti hadis itu tentunya para ulama ahli hadis. Ternyata para ulama ahli hadis, salah satu di antara mereka Imam Nawawi, dalam syarah Muslim, beliau justru mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, hadza 'amun makhsus wal muradu ghalibul bid'ah. Sabda Nabi, hadis atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa semua bid'ah adalah sesat, kata Imam Nawawi, hadza 'amun makhsus. Ini adalah lafaz yang general, kalimat yang umum. Semua bid'ah tersesat. Tapi walaupun ini general atau umum, jangkauan hukumnya dibatas, tidak dijalankan, tidak diberlakukan secara umum. Wal muradu ghalibul bid'ah, yakni maksudnya semua bid'ah sesat adalah sebagian besar bid'ah itu sesat. Jadi bukan seluruhnya, tapi sebagian besar. Nah, ketika kita membicarakan sebagian besar bid'ah ini sesat, biasanya ada yang bertanya, loh kok sebagian besar bid'ah yang sesat? Bukankah amalan kita yang bid'ah itu banyak sekali? Nah, tidak begitu. Umat Islam ini kan terpecah menjadi 73. Yang satu yang Ahlus Sunnah, yang 72 adalah ahli bid'ah. 72 dengan satu lebih banyak mana? Lebih banyak 72, dan masing-masing aliran dari 72 itu mempunyai ajaran bid'ah sendiri yang berbeda dengan yang lain. Jadi bid'ah sesat itu lebih banyak daripada yang tidak sesat. Nah, kalau hadis kullu bid'atin dhalalah ini jangkauan hukumnya dibatasi, pertanyaannya mana hadis yang membatasi? Nah, ini hadis yang membatasi semua bid'ah sesat. Hadisnya riwayat Imam Muslim juga. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'." Artinya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang memulai di dalam Islam, sunnah memulai. Kalau memulai berarti sebelumnya tidak ada, berarti sunnatan hasanatan, memulai di dalam Islam perbuatan yang baik, berarti bid'ah hasanah. Jadi ini sunnah secara lughawiyah saja. Falahu ajruha, maka orang yang memulai perbuatan baik ini akan mendapat balasan
sebab memulai itu. Wa ajru man 'amila biha ba'dahu, dan pahala orang-orang yang mengamalkan sesudahnya. Jadi setiap orang yang mengamalkan itu sesudahnya dapat pahala. Karenanya kalau sejak beberapa waktu masjid ini memulai ada pengajian seminar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sampai hari kiamat orang-orang yang pertama kali memulai mengadakan, memulai meramaikan, memulai hadir dapat pahala terus. Karenanya setiap ada acara ini kita ramaikan, orang-orang kita ajak. Karena setiap ada orang kita ajak menambah pahala kita, harus diramaikan. Nah, barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sesudahnya. Min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai', tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Kalau yang melanjutkan itu pahalanya 1000, kita nanti walaupun sudah mati dapat pahala 1000 dan seterusnya. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang jelek, berarti memulai bid'ah sayyi'ah, kana alaihi wizruha, maka orang ini akan menanggung beban dosanya, wa wizru man 'amila biha min ba'di, dan dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya tanpa kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Karenanya kalau acara tadi malam itu termasuk bid'ah sayyi'ah, maka orang yang pertama kali meramaikan, setiap ada orang mengamalkan dapat kiriman dosa. Karenanya tahun depan yang tadi malam hadir jangan hadir, nanti dapat bid'ah sama, anaknya libur, nanti cucunya libur, kiriman terus tiap tahun dari anak cucunya dan tetangganya, itu bid'ah sayyi'ah. Nah, berdasarkan hadis ini kata Imam Nawawi, Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha ila akhirih, fihi al-hithu 'ala al-ibtida' bil khairat wa sanni as-sunanil hasanat. Hadis ini mengandung dorongan motivasi memulai perbuatan-perbuatan baik, memulai tradisi-tradisi yang baik, wa tahdzir min istira'il abatil wal mustaqbahat, dan peringatan agar tidak memulai perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang sesat dan yang buruk. Peringatan ini, karena kalau kita yang memulai dapat dosa terus sampai hari kiamat. Nah, kemudian kata beliau, wa fi hadzal hadits takhsisu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, wa anna al-murad bihi al-muhdatsatul batilah. Jadi hadis barang siapa yang memulai perbuatan baik dalam Islam, takhsis membatasi terhadap jangkauan hukum hadis, setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Waqad sabaqa bayanu hadza fi kitab shalat. Jadi hadis ini, hadis kullu bid'atin dhalalah ini tidak difahami secara umum, tetapi jangkauan hukumnya harus dibatasi. Mengapa? Karena banyak dalil yang bertentangan dengan hadis itu kalau tidak dibatasi. Kalau tidak dibatasi akan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Nah, orang-orang Wahabi itu kemana-mana hadis yang diusung pasti kullu bid'atin dhalalah. Nah, orang Wahabi ini kalau ditanya kamu ikut siapa? Ikut ahli hadis. Tapi hadisnya cuma satu. Karenanya di mana-mana saya sering mengatakan kamu bukan ikut ahli hadis. Ikut siapa, Gus? Ikut ahli hadis. Mengapa? Masa ahli hadis yang dibawa cuma satu? Hadis kullu bid'atin dhalalah. Tidak ada hadis lain. Karenanya 4 bulan yang lalu, waktu saya diundang ke Selangor di Bali, di Malaysia, ada ustaz tanya, "Kiai, kenapa ya di Malaysia ini kalau ustaz-ustaz aswanya diundang untuk mengisi tanya jawab di televisi dan radio itu takut? Banyak yang tidak siap. Tapi kalau ustaz-ustaz Wahabi itu selalu siap dan mereka cukup di SMS. Kalau ustaz
aslu aja sampai kita datangi ke rumahnya itu tidak mau. Banyak yang tidak mau. Saya jawab, menjadi ustaz aslu aja itu repot, berat. Mengapa? Karena setiap persoalan dalilnya beda-beda. Dan zaman sekarang jadi kiai dan ustaz dituntut banyak hal dalil. Kalau dia merasa tidak hafal, dia bisa. Kalau Ustaz Wahabi pasti siap. Kalau Ustaz Wahabi itu syaratnya mudah. Yang penting fasih dan hafal hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu sudah Ustaz. Ada orang mau ditanya, boleh itu haram. Dalilnya kullu bid'atin. Ada orang mau ditanya, ada orang tahlil, tidak boleh. Haram kullu bid'atin. Ada orang menyatakan tidak boleh kullu bid'atin. Ada orang sholat kopiah Jumat, semuanya perlu dikaji. Masa semua persoalan dalilnya cuma perlu dikaji? Tidak ada dalil lain. Nggak punya hadis. Ini kan suatu hal yang lucu. Nah ini ya dalil bid'ah hasanah. Sekarang dalil bid'ah hasanah itu ada berapa? Dalil bid'ah hasanah itu lebih 300 hadis. Karenanya orang Wahabi itu hanya mengamalkan satu hadis. Kalau kita ini mengakui bid'ah hasanah, karena dalilnya memang lebih dari 300. Ini saya contohkan satu persatu ya, dalil-dalil bid'ah hasanah. Ini dalil bid'ah hasanah pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karangan Imam At-Tabarani. Juga diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dan di dalam kitab-kitab hadis yang lain tentang tata cara sholat bagi makmum masbuk. Yang pertama kali dimulai oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, dalam hadis ini ya, dalam hadis ini diterangkan dulu pada masa-masa awal-awal Islam ketika ada sholat berjamaah. Apabila ada makmum datang terlambat, maka orang ini akan diberitahu oleh kawannya, akan diberi kode oleh kawannya, imam atau Rasulullah sudah dapat berangkat. Nanti kawannya yang berjamaah saja akan memberitahu dapat dua. Maka orang ini akan mengejar seperti anak kecil ya. Kita ini punya anak di musola-musola, kiainya takbir masih berkurang. Nanti dapat 2 rakaat kiainya ini akan sholat dengan mengejar sampai kan. Diberitahu dapat 2, maka makmum ini akan sholat 2 rakaat cepat. Lalu setelah itu kan. Suatu ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal datang terlambat, sudah beberapa rakaat. Lalu kawannya yang lebih dulu datang memberi isyarat. Rasulullah sudah dapat sekian. Kata Mu'adz, saya tidak ikut aturan ini. Saya langsung ikut Rasulullah. Nanti selesai, saya tambah kekurangan saya. Akhirnya langsung ikut Rasulullah. Setelah Rasulullah selesai, Mu'adz berdiri melebihkan kekurangannya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, manil qailu kada wa kada. Siapa tadi yang bercakap, yang berkata begini dan begini? Katanya ada ikut petunjuk dari kawannya, tapi langsung sholat. Lalu orang-orang menjawab Mu'adz bin Jabal. Tadi itu Mu'adz bin Jabal Rasulullah. Apa jawaban beliau? Mendengar jawaban itu, kata beliau, "Qad lakum Mu'adz." Mu'adz telah memulai cara yang baik buat kamu. Fakta ikuti cara Mu'adz itu dalam sholat. Nah, jadi cara sholat makmum masbuk itu pertama kali yang lakukan itu Mu'adz bin Jabal. Berarti kesimpulan dari hadis ini, tidak semua tata cara ibadah yang belum pernah diajarkan oleh Nabi itu salah atau sesat. Buktinya Mu'adz bin Jabal membuat cara baru dalam sholat bagi makmum masbuk, dan Rasulullah SAW membenarkan dan menjadikannya sebagai ketetapan sampai hari kiamat. Cara sholat sampai hari kiamat. Seandainya setiap cara yang belum pernah diajarkan Rasul pasti salah, pasti ditegur oleh Rasul. Ternyata tidak ditegur karena benar. Cuma kalau dalil ini kita sampaikan kepada
jawab, itu boleh ketika Nabi masih ada. Kalau sudah wafat tidak boleh. Jawaban kita, itu kata kamu, bukan kata Nabi. Nabi tidak pernah berkata begitu. Seandainya begitu tidak boleh, tentu Nabi memberikan peringatan. Wah, kamu boleh membuat cara baru selama saya masih ada. Kalau sudah ada, jangan buat lagi. Ternyata Nabi kan tidak pernah berkata begitu. Berarti kan boleh. Nah, untuk mengetahui ukuran boleh dan tidaknya itu bagaimana? Ya pakai dalil. Mungkin pakai dalil istighfar atau kias terhadap ibadah-ibadah yang lain. Dan yang menghukumi itu para ulama, bukan orang-orang awam seperti orang-orang Wahabi. Dalil yang pertama, dalil yang kedua, ini budi pekerti Ibnu Abbas bersama Rasulullah SAW. Dalam hadis ini, Ibnu Abbas berkata, "Ataitu Rasulullah SAW min akhiril lail." Jadi suatu ketika saya mendatangi Rasulullah SAW pada akhir malam. Fasallaitu khalfan. Jadi Ibnu Abbas ini datang ke rumah Rasul karena salah seorang istri Rasul ada yang bibinya Ibnu Abbas, yaitu Siti Maimunah. Siti Maimunah itu saudaranya ibunya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sedang bermalam di situ. Setelah ketika Rasulullah sholat tahajud, Ibnu Abbas bermakmum di belakangnya. Fa'akhadha biyadi fajarrani. Lalu kata Ibnu Abbas, Rasulullah mengambil tangan saya ditarik, fajarrani hidayah, dan saya diluruskan dengan beliau. Falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah ini konsentrasi kepada sholatnya, khalastu, saya mundur lagi. Oleh Rasul diluruskan, setelah Rasul itu konsentrasi malah mundur lagi. Ini kalau ketemu Wahabi kan pasti dimarahin. Apa sih ahli bid'ah? Oleh Rasul sudah diluruskan masih mundur, menyalahi sunnah. Masalah Rasulullah SAW, baru Rasulullah melanjutkan sholatnya. Falamma syaraf, setelah Rasulullah selesai sholat, qala li, Rasul berkata kepadaku, ma sya'ni ayya'uka ilahi fatahmus. Ada apa denganku Ibnu Abbas? Kamu aku luruskan denganku, tapi tahu-tahu kamu mundur. Apa jawaban Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, awayan bagi li ahadin ay yusalliya hida'ak wa anta Rasulullah alladhi a'tana. Wahai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang mengerjakan sholat lurus dengan engkau, padahal engkau Rasulullah yang diberikan karunia yang agung oleh Allah, derajatnya lebih tinggi? Apa pantas? Artinya tidak pantas Rasulullah kalau lurus dengan engkau. Fa'ajabat, ternyata jawaban ini membuat Rasulullah kagum. Dianggap benar oleh Rasulullah. Karena Rasulullah kagum dengan jawaban tadi, fada'allah li ayyazidani ilman wa fahman. Lalu beliau berdoa kepada Allah agar menambah ilmu dan kecerdasan. Karena Ibnu Abbas itu orang yang sangat cerdas, gara-gara minta hasanahnya. Dari sini mazhab Syafi'i berpendapat bahwa makmum itu walaupun hanya berdua di belakang imam. Walaupun kalau di belakang imam itu sedikit membelakangi. Ada bagian anggota badannya yang lurus dengan imam. Tujuannya apa? Taat kurban, karena menjaga etika. Dasarnya hadis itu. Ibnu Abbas agak mundur ke belakang. Jadi ta'addub dengan imam. Karena Ibnu Abbas ta'addub dengan imamnya, kita juga ta'addub dengan imam kita. Ini dasarnya mazhab Syafi'i. Dari hadis ini pula para ulama mengatakan mura'atul adab aula min imtithalil amri. Menjaga etika, menjaga tata krama lebih utama daripada sekedar melaksanakan perintah. Dari sini di dalam tahiyat ketika membaca sholawat, para ulama kita kalangan mutakhirin menganjurkan tambahan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Mengapa? Karena dengan sayyidina berarti kita menjaga adab dengan Rasul. Menjaga adab lebih utama
melaksanakan perintah dan juga menjaga adab. Kira-kira lebih bagus mana? Perintah dilaksanakan ditambahi dengan adab, dengan hanya perintah. Kita misalnya disuruh guru kita atau orang tua kita, tolong ya belikan apel. Kalau cuma melaksanakan perintah, kita datang ke penjual buah-buahan, apel kita beli dengan uang yang disediakan, lalu kita serahkan pada orang tua atau guru kita. Ini yang apelnya. Itu perintah. Tapi kalau kita ini ada, kita nanti beli apel sampai di rumah. Apel ini kita basuh, kita cuci. Setelah itu kulitnya kita kupas ya. Kulitnya kita buang, lalu kita iris kecil-kecil, halus-halus, diletakkan di piring yang bersih, dihidangkan. Ini tuan apelnya. Kira-kira lebih baik yang mana? Ini dasarnya kita menjaga etika. Nah, kemudian termasuk dari bid'ah hasanah. Ini seorang sahabat membuat bacaan baru di dalam sholat. Dalam kitab Fathul Bari diriwayatkan an Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi, kunna yawman nusalli wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari para sahabat menunaikan sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah, ketika Nabi bangun mengangkat kepala beliau dari rukuk, qala sami'allahu liman hamidah, lalu beliau berkata sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, maka seorang laki-laki berkata di belakang beliau, seorang makmum berkata, Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Padahal biasanya yang dibaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ternyata sahabat ini bacanya beda. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Falamman shara, setelah Nabi selesai sholat, beliau bertanya, manil mutakallim, siapa tadi yang membaca bacaannya? Ternyata sahabat tadi menjawab, ana, saya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Kata Rasul, ra'aitu min atam wa thalathina malakan yaqtadihuna ayyuhum yaktubuha awwal. Tadi aku melihat 30 lebih malaikat yang terburu-buru menghampiri pahala bacaan. Siapa di antara mereka yang pertama kali mencatatnya? Sampai mereka terputar mencatat. Dan yang mencatat 30 lebih. Padahal ini bacaan baru. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wastudilla bihi ala jawazi ihdaats dzikrin fi shalah ghairi ma'thur idza kana ghairu mukhalif bil ma'thur. Hadis ini menjadi dalil boleh membaca zikir baru di dalam sholat yang tidak dituntut oleh Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi, apabila tidak bertentangan dengan zikir yang dituntut oleh Nabi. Karena Nabi tadi tidak menegur, sahabat tadi membaca bacaan baru, oleh Nabi tidak disalahkan. Bahkan dikatakan pahalanya dicatat oleh 30 malaikat lebih, mereka rebutan, para malaikat. Ini boleh. Cuma ketika dalil ini kita sampaikan kepada Wahabi, Wahabi pasti jawab, itu boleh ketika Nabi masih ada. Kalau sudah wafat tidak boleh. Jawaban kita, yang berkata begitu ya kamu, bukan Nabi. Nabi tidak pernah berkata begitu. Seandainya kalau sudah Nabi wafat tidak boleh membuat yang baru, Nabi pasti memberikan peringatan, karena Nabi itu tidak lengah kepada umatnya. Awas, hati-hati, kalau saya sudah tidak ada, jangan buat lagi. Ternyata Nabi tidak pernah berkata begitu. Kemudian yang kedua, hadis ini menjadi dalil boleh mengeraskan suara dengan zikir di dalam sholat selama tidak mengganggu jamaah sebelah. Itu bagi makmum. Artinya tidak haram. Misalnya ada makmum membaca tahiyat, itu boleh, tidak haram. Tapi tidak sunnah. Artinya ya paling tidak ya tidak ulah-ulah, bisa-bisa makruh. Yang sunnah tidak keras. Yang sunnah itu ya isra. Itu bagi makmum. Di dalam sholat itu boleh, apalagi di luar sholat.
hasan min ahsana. Dalil lain membaca surah Ikhlas dalam setiap rakaat salat. Dalam Fathul Bari juga, dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki Ansar yaqulu fi Masjid Quba, yang menjadi imam Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahu fi shalah mimma yuqra bihi iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yablugha minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'ah. Wa kana yasma'u dhalika fi kulli rak'atin. Jadi ada seorang imam di Masjid Quba pada masa Rasulullah. Setiap sholat, setiap dia selesai membaca surah Al-Fatihah, ketika akan membaca surah, orang ini terlebih dahulu membaca surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelah itu membaca surah lain. Nanti rakaat kedua begitu lagi. Sholat Isya-nya begitu lagi. Sholat subuhnya begitu lagi. Padahal Rasulullah tidak pernah begitu. Kalau baca surat, dia satu surat saja. Orang ini dalam sholat sebelum membaca surat pasti didahului dengan surah Ikhlas. Akhirnya oleh jamaahnya ditegur. Kata jamaahnya, kamu ini sholatnya tidak sama dengan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membaca surat didahului dengan surah Ikhlas. Kamu sepertinya tidak cukup baca surah kalau tidak dimulai dengan surah Ikhlas. Gimana kalau kamu jangan baca surah Ikhlas, atau baca surah Ikhlas saja, jangan baca yang lain? Kata jamaahnya, kamu baca surah Ikhlas saja, jangan baca yang lain, atau jangan baca surah Ikhlas. Lalu kata imam itu, ma ana bidari biha in ahbabtum an ummakum bidzalik fa'altum wa in karahtum taraktum. Kata imam tadi, saya tidak bisa kalau disuruh meninggalkan surah Ikhlas. Ya kalau kamu senang saya menjadi imam, saya akan menjadi imam dengan cara saya. Tapi kalau kamu tidak senang, ya sudah, saya berhenti jadi imam. Saya berhenti jadi imam tidak apa-apa. Jadi imam ini Ikhlas, jadi bukan karena apa-apa. Kata jamaahnya keberatan. Kalau ini yang berhenti jadi imam, terus siapa? Oh, kita ini paling mantap sama imam ini. Cuma caranya beda dengan cara Rasulullah. Karena ini dianggap imam paling afdal pada waktu itu. Kalau yang lain yang menjadi imam, para jamaahnya malah tidak setuju. Akhirnya karena begitu, ketika Nabi berkunjung ke Masjid Quba, dilaporkan, Rasulullah, ini gimana imam kami ini? Bagaimana? Ini cara sholatnya beda. Setiap rakaat pasti mendahului bacaan surahnya dengan bacaan Ikhlas. Kita minta untuk berhenti begitu, dia tidak mau. Malah dia siap diberhentikan. Kalau disuruh berhenti, melakukan dengan cara sholat seperti yang beliau. Akhirnya dipakai oleh Rasulullah. Imam tadi dipakai. Kata Rasulullah, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabu. Fulan, imam, mengapa kamu ini tidak mau memenuhi keinginan jamaah? Atau wa ma ya'muruka ala nuzumi hadhihi surah fi rakaat. Apa yang mendorong kamu membaca surah Ikhlas setiap rakaat? Kamu ini setiap rakaat pasti baca surah Ikhlas. Alasannya apa? Ternyata sahabat tadi menjawab, inni uhibbuha. Saya ini senang surah Ikhlas Rasulullah. Ya namanya senang. Kalau tidak ada ini kan pasti kurang makan. Sama dengan orang makan senang kerupuk. Kalau tidak ada kerupuknya pasti kurang makan. Atau senang sambal ya. Ada orang senang sambal, tidak ada sambalnya itu tidak makan. Karena jawabnya begitu, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ya karena kamu demen senang sama Ikhlas ini, kamu bisa masuk surga kalau begitu. Jadi oleh Rasulullah tidak ditegur, malah dijanjikan ya masuk surga kalau begitu. Nah, berdasarkan hadis ini berarti tidak semua tata cara yang belum pernah
Misalnya baca Yasin sehingga Yasin atau Waqi'ah dan lain sebagainya itu boleh. Dasarnya ya hadis. Jadi sahabat ini membaca surah Ikhlas dalam sholat secara berulang-ulang tanpa ada tuntunan dari Nabi, dan ternyata Nabi SAW membenarkannya. Ini dalil bid'ah hasanah pada masa Rasulullah, dan ini hadis-hadis lain masih banyak. Kita cukup berapa tadi? Ada 4 ya. Kemudian dalil bid'ah hasanah pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dalil bid'ah hasanah ini adalah penghimpunan Al-Quran. Penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf. Pertama kali yang melakukan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas usulan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada perang Yamamah, banyak para sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam peperangan. Karena banyak penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan, Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu kata Sayyidina Umar, "Inni la ara an tajma'al Quran." Saya berpendapat kamu harus menghimpun Al-Quran dalam satu catatan. Lalu kata Abu Bakar, "Qultu li Umar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Loh, Rasulullah kan belum pernah melakukan ini. Berarti lalu kata Umar, faqala Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah ini baik. Berarti hasan. Karena dibilang baik, lalu setuju. Dipanggil Zaid bin Thabit. Zaid, karena Zaid ini orangnya masih muda, orangnya cerdas. Karenanya kalau tugas-tugas berat itu harus cari orang yang masih muda dan cerdas, jangan yang sudah tua-tua. Kalau sudah tua-tua itu sudah nanti mau aktivitas sudah ada enak badan, ditunda. Nanti mau nyebarkan surat, kepalanya agak pusing, lupa bawa surat. Itu kalau orang sudah tua. Jadi harus yang masih muda, yang cerdas. Setelah Zaid ini dipanggil, disuruh menghimpun Al-Quran, apa kata Zaid? Kata Zaid, "Kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana Anda berdua akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, tidak pernah begini. Ternyata kata Abu Bakar dan Umar, "Huwa wallahi khair." Demi Allah ini baik. Berarti hasan. Berarti kalau begitu penghimpunan Al-Quran adalah bid'ah hasan. Sana Rasulullah tidak pernah menganjurkan dan beliau juga tidak pernah melakukan, tetapi kan berarti hasan. Tahun 2012, tahun akhir ya, tahun 2012 awal 2012, saya ini diundang debat di Balikpapan melawan 6 orang Wahabi. Tapi mereka tak ada yang datang. Sudah diundang dan buku saya sudah dikirim beberapa hari sebelumnya. Kalau bukunya dikirim sebelumnya kan tinggal mengoreksi. Mereka datang. Tidak datang. Setelah saya pulang, saya menerangkan masalah bid'ah. Ada salah seorang mereka chatting melalui yang messenger dengan saya. Ada orang Wahabi yang datang itu. Kata dia, "Ustaz, antum ini kapan mau tobat?" Langsung orang marah. "Loh, saya ini tiap hari bertobat, tidak perlu disuruh kamu." "Ya terima kasihlah, kamu mengingatkan pada saya." "Ya tidak begitu." "Tidak apa," katanya. "Ya, Ustaz ini pintar." "Loh itu, saya nonton video antum waktu di Masjid At-Taqwa di Balikpapan. 1.000 orang lebih bisa tertipu dengan antum." "Loh apa aja yang saya menipu?" "Lah ya itu, antum yang mengatakan bid'ah ada 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Itu tidak benar." Saya jawab, "Nah, kan tidak benar menurut kamu, tapi kalau menurut ulama kan yang benar memang ada 2. Kata dia, "Iya, tapi dari Ustaz kan salah semua." "Loh mana dari saya ada yang salah?" "Loh, saya rasa semuanya benar. Ada yang dari Al-Quran dan yang lain hadis sahih. Tidak ada yang dhaif. Coba mana yang salah?" Lalu kata dia, "Lah itu Ustaz yang pakai dalil penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar. Itu tidak benar, itu bukan bid'ah tapi sunnah."
dengan laptop hadis ini saya sampaikan. Coba kalau baca. Kata Umar, inni la'ara anta jama'an. Aku berpendapat kamu menghimpun Al-Quran. Berarti penghimpunan Al-Quran ini murni dari pendapat Umar, bukan perintah Al-Quran, bukan perintah hadis. Lalu kata Rasulullah, kata Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah SAW. Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah? Berarti bid'ah. Lalu kata Umar, huwa wallahi khayr. Demi Allah ini baik, berarti yang salah. Kan sudah jelas, coba baca ke bawah. Ini sangat tegas ini menerangkan bid'ah sana. Lalu kata Wahabi itu, ya itu kan pendapat pribadi sahabat, bukan sudah Rasul. Kamu ini gimana? Nah, katanya tadi tidak benar. Sekarang setelah benar, kamu bilang pendapat pribadi. Lalu terus kalau ikut sahabat, mau ikut siapa? Ikut pendapat kamu? Ya tidak bisa. Pendapat kamu 1000 yang hebat, masa lebih afdal pendapat pribadi Abu Bakar dan Umar. Itu seandainya pendapat kamu hebat, padahal pendapat kamu tidak ada yang hebat itu. Kamu ini salah. Lalu apa? Kita ini wajib mengikuti pendapat Abu Bakar dan Umar karena mereka khulafaul rasyidin. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dan seandainya itu pendapat pribadi, kita masih harus ikut. Kata Rasulullah, yang bertatu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikuti dua pribadi sesudah Abu Bakar dan Umar. Bukan pribadi kamu yang harus diikuti, bukan pribadi Abu Bakar dan Umar. Kamu yang harus siapa? Kamu ini baru belajar hadis. Mungkin kamu belajar 2 bulan, 3 bulan sudah merasa lebih hebat daripada Abu Bakar dan Umar. Ya ini model-model kamu orang Wahabi seperti ini. Baru belajar beberapa kali sudah merasa lebih hebat dari para sahabat. Orang apa? Kata dia, terima kasih Ustaz. Ya kamu harus terima kasih pada saya. Tapi tidak cukup terima kasih, harus ikut. Kalau tidak ikut kamu sesat karena tidak ikut sahabat. Ini kejadian seperti itu di tahun 2012 itu Wahabi. Kemudian yang kedua ya, bid'ah sholat tarawih pada masa Sayyidina Umar. Jadi pada masa Khalifah Umar, sholat tarawih ini termasuk bid'ah hasanah. Jadi karena Abdurrahman bin Amr al-Qari kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Fa idza an-nas awza'u mutafarriqun yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatil Umar. Jadi suatu malam saya ini pada malam Ramadan keluar bersama Khalifah Umar ke masjid. Ternyata di masjid itu orang berkelompok-kelompok. Ada yang orang sholat sendirian, ada yang makmumnya satu orang, ada makmumnya beberapa orang. Jadi pada waktu itu dulu para sahabat itu menghatamkan Al-Quran di dalam sholat malam. Para sahabat setiap ada qari bacaannya enak, bermakmum di belakangnya. Ini enak di belakangnya. Nanti ada hafid enak di belakang. Kalau kita kan jadi qari yang cepat. Di mana yang cepat? Kita di belakangnya. Kalau dulu jadi yang enak kan? Karena menikmati menghayati bacaan Quran. Akhirnya kata Sayyidina Umar, inni ara law jama'tu haula ala qatin wahid lakan. Ini coba saya kumpulkan jadi satu lebih bagus ini. Biar dapat kerja. Dan itu sejak masa Rasulullah memang begitu. Memang berkelompok-kelompok. Akhirnya oleh Sayyidina Umar instruksikan jadi satu yang menjadi imam Ubaidillah. Nah, pada malam berikutnya ketika mereka sholat imamnya satu orang, Umar keluar. Ketika melihat mereka kata beliau, ni'mal bid'atu hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Jadi sebaik-baik bid'ah. Sholat tarawih ini sebaik-baik bid'ah. Karena sejak masa Rasulullah tidak pernah ada anjuran seperti itu. Yang pertama kali menganjurkan ya Khalifah Umar. Berarti kalau begitu ada bid'ah sana. Karena Umar mengatakan ni'mal bid'ah. Cuma ketika hadis ini kita sampaikan kepada Wahabi, ini pengalaman saya. Datang dengan mereka di Manado tahun 2013, bulan Maulid 2 tahun yang lalu. Ada orang Wahabi mengatakan, Ustaz,
Yang dimaksud dengan bid'ah dalam perkataan Umar itu bukan bid'ah secara syar'i, tetapi itu bid'ah secara lughawi, bid'ah secara bahasa. Saya tanya sama dia, ini perkataan bid'ah lughawi ini apa penjelasan dari Khalifah Umar sendiri atau bukan? Ya bukanlah, tidak ada penjelasan dari Umar. Kalau tidak ada penjelasan dari Umar, lalu siapa yang mengatakan ini? Ya kami. Saya tanya, kamu menafsirkan begitu apa? Kapasitas kamu memang juru bicara Khalifah Umar atau bukan? Ya bukan. Ya kalau bukan ya tidak pernah kamu menafsirkan. Kamu ini bergaya juru bicara Khalifah Umar. Khalifah Umar tafsirkan. Dan penafsiran kamu itu jelas tidak benar. Lalu mengapa? Pada masa Khalifah Umar masih belum ada mata pelajaran bahasa Arab. Luar Arab itu masih belum ada, fakultas bahasa belum ada, mata pelajaran bahasa Arab belum ada. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Khalifah Umar berkata begitu bukan dalam kapasitas beliau sebagai pakar bahasa, bukan sebagai guru bahasa, tetapi sebagai khalifah syar'i yang rasyid, sebagai khulafaur rasyidin. Karenanya ini berarti bid'ah syar'iyah, bukan bid'ah lughawiyah. Kalau ini diartikan secara bahasa itu berbahaya ini. Lalu begitu Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar. Allah menciptakan kebenaran, menjadikan kebenaran melalui lidah Sayyidina Umar dan hatinya. Berarti kalau ini bid'ah secara bahasa, yang dimaksud dengan kebenaran dalam hadis Rasulullah itu kebenaran menurut bahasa, bukan kebenaran menurut lugah. Itu bahaya. Nanti semua hadis bahasa semua. Padahal ini hadis ini di Sahih Bukhari, bukan di kitab kamus ini. Ini bukan kitab kamus, kitab hadis. Lah Bukhari itu kitab kamus apa kitab syar'i? Tidak bisa dianggap dia. Itu Wahabi. Mereka itu anti takwil, tapi kalau ada hadis sahih bertentangan dengan ajaran mereka, ditakwil kemana-mana, tidak masuk akal. Ini cara dialog dengan Wahabi. Nah kemudian yang ketiga ya, azan Jumat 2 kali pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dalam Sahih Bukhari ya. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menambah azan Jumat, azan dalam sholat Jumat menjadi 2 kali dan disetujui oleh para sahabat. Kana nida yaumal Jumat awwaluhu idza jalasa al-imam 'ala al-mimbar. Ala ahdi Nabi sallallahu alaihi Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Azan pada hari Jumat pertama kali itu ketika imam sudah duduk di atas mimbar pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Falamma kana Utsman wa kathura an-nas zada nida ats-tsalits 'ala as-sawa. Ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah dan penduduk Madinah semakin padat, maka panggilan ketiga ditambahkan di pasar Zawal, di atas atap, di atas tempat di pasar Zawal. Jadi azan itu asalnya 2 kali, nida itu 2 kali. Nida itu artinya azan dan iqamah. Jadi setelah imam duduk diadzan. Pada masa Khalifah Utsman, imam belum datang sudah azan di pasar. Mengapa? Ya, karena terjadi perubahan masyarakat pada masa Rasulullah, penduduk Madinah masih belum padat dan aktivitas ekonomi juga masih belum ramai, sehingga orang-orang sejak pagi sudah siap-siap ke masjid. Pada masa Khalifah Umar, karena banyak negara-negara baru yang ditaklukkan, orang-orang banyak yang tinggal di Madinah, penduduk Madinah semakin padat.